Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Akuntansi F akan mempresentasikan hubungan Pancasila dengan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raida Alia Rahman. Saya Nandita Wahyu Andini. Saya Zakia Nur Hamidah. Saya Karina Nurdiani. Saya Fayed Huaina. Topik yang akan dibahas yang pertama, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengertian akuntansi dalam pandangan Pancasila. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam akuntansi. Yang keempat, realitas akuntansi pada kehidupan masa kini. Yang kedua, konsep keakuntansian di Indonesia. Topik yang akan dibahas yang pertama oleh Karina Nurdiani, yang kedua oleh Fayed Huaina, yang ketiga oleh Nandita Wahyuni, yang keempat oleh Zakiah Nur Hamidah, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu, Pancasila haruslah bersifat sistematis serta berdasarkan pada metodologi yang memiliki usaha untuk mencapai generalisasi. Pancasila merupakan hasil pengamatan yang kemudian berubah menjadi pola pikir serta diteliti dalam berbagai metode. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai akuntansi dalam pandangan Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, tiap entitas tidak akan memiliki pola pikir untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang diukur dari aspek moneter. Pendefinisian akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila akan membantu setiap entitas memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan unsur humanitas. Masing-masing sila memiliki unsur-unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan unsur maskulinitas dalam definisi akuntansi yang berbasis pada kapitalisme yang masih berfokus pada konsep laba dari kapitalisasi modal. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai akuntansi dalam pandangan Pancasila berdasarkan masing-masing silanya. Yang pertama, akuntansi menjadi proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Selanjutnya, akuntansi menjadi proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Selanjutnya, akuntansi menjadi proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Selanjutnya, akuntansi menjadi proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Dan yang terakhir, akuntansi menjadi proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi Pancasila terhadap akuntansi. Profesi akuntan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peranan sangat penting untuk mengubah perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, seorang akuntan harus mencatat keuangan suatu negara agar keuangan tersebut dapat terkendali dan terlihat harusnya. Kemudian, akuntan yang memiliki sifat pancasialis akan membuka kesadaran pribadinya bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang mengabdikan diri untuk perekonomian Indonesia. Bersikap jujur serta tanggung jawab seorang akuntan merupakan nilai yang terkandung dalam kode etik akuntan. Secara praktis juga terdapat kandungan nilai Pancasila. Kemudian, pendidikan Pancasila pada akuntansi ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep dan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya didasarkan pada logika dan prinsip-prinsip ekonomi semata, melainkan juga memiliki kandungan yang mengarahkan pada kepedulian dan kepatuhan pada aturan. Selain itu, logika dan prinsip-prinsip ekologis dan keterkaitannya dengan konteks sosial untuk menciptakan konsep kinerja yang kondusif dan pada akhirnya menuntun individu untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, sesama manusia, dan terhadap lingkungannya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang realitas akuntansi dalam kehidupan saat ini. Poin yang pertama yaitu ada praktik akuntansi dan bisnis selama ini dinilai tabu dengan sekularitas serta terpisah dari urusan Tuhan atau agama. Yang kedua yaitu akuntansi menjadi fokus pada perhitungan laba dan rugi saja. Dan yang ketiga yaitu serta kurangnya perhatian dari perusahaan dalam kesejahteraan karyawannya dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Sebab harta yang bermanfaat adalah harta yang membawa berkah untuk banyak pihak. Dan poin selanjutnya yaitu akuntan yang dirasa terlalu realistis dapat menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan yang merupakan bagian dari pendidikan Pancasila.
Dan yang terakhir yaitu dirasa terlalu kapitalis karena merupakan aspek lain yang dapat mensejahterakan kehidupan bersama, hanya mementingkan kesejahteraan pasar. Solusinya yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila diperuntukkan merumuskan konsep dalam sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya didasarkan pada logika, prinsip-prinsip ekonomi semata. Solusi yang kedua yaitu melainkan juga memiliki kandungan yang mengarahkan pada kepedulian dan kepatuhan pada aturan, logika, dan prinsip ekologis dan keterkaitannya dengan konteks sosial. Solusi yang ketiga yaitu guna menciptakan konsep kinerja yang kondusif dan pada akhirnya menuntun individu untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dan solusi yang terakhir yaitu oleh sebab itu adanya pendidikan Pancasila ini untuk mengatur etika, karakter, serta pola pikir akuntansi yang dapat mewujudkan kesejahteraan sesama. Topik yang terakhir yang akan dibahas adalah keakuntansian di Indonesia. Adanya perubahan globalisasi, perkembangan peran akuntan di Indonesia tidak terlalu baik. Hal itu menyadarkan bangsa Indonesia tentang masalah lemahnya fundamental ekonomi nasional selama ini. Contoh kasusnya yang pertama ada pelanggaran yang melibatkan akuntansi, yakni skandal terbesar yaitu kasus Gayus Tambunan. Munculnya kasus tersebut berdampak pada stigma tentang integritas dan profesionalisme akuntan dalam menjalankan tanggung jawab keprofesiannya. Hal ini menunjukkan diabaikannya moralitas profesi yang melibatkan beberapa akuntan dan KAP pada kasus audit dan perpajakan. Solusinya dalam menghadapi masalah ini yaitu pendidikan Pancasila dapat melahirkan jati diri nasionalis seorang akuntan serta audit yang profesional dalam menjalankan profesi yang dapat menyimpang dari moral serta etika dalam Pancasila. Sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.